Halo abang-abang Mpompo yang ganteng dan baik hati, tidak sombong dan rajin ngabisin tabungan. Jangan lupa ya, susu brebrek, subrek. Ili, okeke, like, SAH, rere, sare. Buset dah, share kali, malu-maluin gue aja lu. Kan tulisannya sare lai. Kakak. Dasar pala besi. Selamat menikmati. Dalam aku berat lana, siapa yang tahu kemana ku cebok empang kali, kan ku cari lautan kejauhan, aku pun jadi kepet. Lagi Den. Udah aus gua. Buset, siapa itu lari kencang banget Den? Wah, jangan-jangan maling lai. Ayo kejar lai. Capcus. Woi lo, mau kemana lo? Jangan kabur lo ya. Buset, mari Den. Buset, iya. Gua kata maling ayam kali siang-siang lo. Lo ngapain lari kencang banget, Mar? Lah, ngapa itu dia? Sedih banget. Baji nangis, lari kencang banget. Abis ketemu mantan kali dia Den. Mantan kan hampir mirip kayak setan. Munculnya sekali, merindingnya rada lama. Ilok apa? Lah, coba aja paranin mantan bini lu sono, kalau agak percaya. Gua yang ada gua keinget masa lalu. Sedih dah gua, nangis dan jengker. Nah, itu maksud gua. Dilihat sekali, tapi mengembalikan ingatan masa-masa kelam. Kakak. Ya juga ya. Udah jangan dibahas. Ayo kita patroli dulu. Ini Marni gimana? Udah biarin, tadi gua dia diem kalau ada petir. Kok Kakak. Ya juga ya. Ayo dah. Akhirnya kekumpul semua duit buat ngelamar Mas Ito. Dia pasti seneng banget kalau bakalan secepat ini gue lamar, biar babanya tahu kalau gue bener-bener serius. Lah, kok rame banget? Ada acara apa nih? Saya nikahkan dan kawinkan. Hentikan. Ya Allah ya Rob, kok bapak tega banget sih Pak? Saya udah jauh-jauh hari Pak ngumpulin duit buat ngelamar anak bapak. Kok bapak begini sih caranya? Marno, lu kudu tahu ya, anak gue lebih pantas sama Nomir. Dia punya usaha tenda. Lah lu cuma kulit bangunan, lagi mau ngelamar anak gue. Ngaca di comberan. Ini duit abang mau dikemanain toh? Abang udah ngumpulin duit 15 juta buat kita nikah. Udah bang, udah. Mending abang pergi dari sini. Mas itu udah bahagia sama bang Nomir. Lu denger sendiri kan? Udah pergi lu sono. Jangan lu tongolin lagi muka lu. Ayo Pak, lanjutkan. Saya nikahkan dan kawinkan. Andai lu tahu perasaan gua waktu itu toh, hancur-hancurnya toh. Jiwa laki-laki gua seakan-akan kagak ada harga dirinya toh di hadapan orang tua lu. Toh, masih toh, keluar lu. Toh, masih toh. Ngapain lagi abang kesini? Gua kagak terima udah dibikin bonyok gara-gara lo. Makanya abang jadi laki jangan kasar sama perempuan. Pokoknya gua kagak terima. Gua kesini mau ngasih surat cerai lo nih. Mulai hari ini lo gue end. Nih suratnya. Ya udah, kalau abang mau begitu, gue juga udah capek hidup sama lu. Tiap hari cuma bikin gue kesel. Ya udah bagus. Sesuai perjanjian kita, kalau kita cerai, lo nggak bakal dapet harta dari gua. Rumah dan seisinya balik ke gua. Paham dah? Gue nggak butuh harta lu. Bagus kalau begitu. Ya udah, selamat menjanda. Bye. Lah, ngapa lu nangis toh? Pasti gara-gara laki lu ya. Mas itu dicerain, Po. Lah bagus kalau begitu.
kagak sudi kalau adik gue disiksa sama laki modelan kaleng kerupuk begitu. Udah, mulai besok lu tinggal di rumah gue aja sementara. Ajak anak lu ke sini. Iya, Po. Udah lu jangan nangis toh. Tuhan mungkin lebih sayang sama lu, sama anak lu juga. Kalau lu bertahan sama dia, yang ada sengsara hidup lu sama dia. Iya, Po. Yaudah, ayo permisi dulu ya, Po. Mau kemana? Mau nyelesain masalah lu Mas itu yang belum selesai. Iya, gue paham. Ya udah, jangan lama-lama. Iya, Po. Kasian banget ya adik gue. Malah anaknya masih kecil. Mudah-mudahan aja dia cepat nemuin jodoh yang tepat buat dia. Mas itu ngerti, Bang. Perasaan Abang. Mas itu juga hancur, Bang, sehancur-hancurnya. Tapi Mas itu gak bisa berbuat apa-apa, Bang. Udah toh, semua salah abang kok. Abang yang kelamaan ngumpulin duit buat ngelamar Mas Ito. Bukan masalah lamanya, Bang. Tapi Mas itu dipaksa buat nerima lamaran Bang Nomir di saat Mas itu masih nungguin Abang. Udah, lagian semua udah terjadi kan. Abang juga udah ikhlas kok. Jujur aja, Bang, Mas itu nyesel nikah sama Bang Nomir. Awalnya doang Mas itu disayang-sayang. Lama-lama sifat aslinya keluar. Dia kasar, dia suka main tangan. Dia gak peduli sama keluarganya. Udah toh, nasi udah jadi bubur sumsum. Mas itu udah diserahin, Bang, sama Bang Nomir. Apa? Kok bisa? Mas itu gak tahu, Bang. Yaudah, lu yang sabar ya toh. Hidup masih panjang toh. Masih banyak kebahagiaan yang belum kita rasain. Abang mau gak nikahin Mas itu? Mas itu pengen kita kayak dulu lagi, Bang. Bukannya abang nolak, tapi abang agak mau Mas Ito jadi omongan orang sekampung. Kita udah beda alam toh. Abang sayang kok sama Mas Ito, tapi abang gak bisa menyatu sama Mas Ito kayak dulu lagi. Sekarang kita bagaikan air dan minyak, dekat tapi tidak bisa menyatu. Maafin abang ya toh. Tapi Bang, Bang Marno. Bang Marno. Astagfirullah, ada wanita menangis sendirian. Apakah ini kuntilanak kesiangan? Atau ini bangsa jin? Tapi sepertinya bukan. Coba saya bertanya dengan nada lembut. Permisi. Wah, ternyata bidadari surga. Maaf, kenapa adik menangis dikala mentari sedang bersinar menyinari bumi? Apakah ada hujan di dalam hati adik? Coba jelaskan. Saya dicerain sama laki saya, Pak. Terus ditinggal sama orang yang saya cintai. Oh, begitu rupanya. Ingat adik, bunga tak selamanya indah, garam tak selamanya asin, gula tak selamanya manis, dan manusia tak selamanya punya duit. Maka dari itu, tersenyumlah walau hati sedang dilanda kesedihan, karena senyum sebagian dari iman. Begitu kalau kata guru saya. Sudah, jangan membuang air mata, karena bidadari tak akan menangis, dan bidadari tak akan bersedih. Iya, Pak. Sungguh menyedihkan.